Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 22 Agustus teman-teman 2023. Saya akan membahas saham-saham untuk besok, saham-saham yang memiliki potensi. Nah, di video sebelumnya teman-teman saya udah bahas bahwa ada satu komoditas yang naik, yang dalam beberapa hari lalu saham-sahamnya sudah mulai hangat pergerakannya begitu. Dan hari ini sektor yang saya bahas kemarin itu pergerakannya mantap sekali teman-teman. Baik, untuk sore hari ini saya masih akan membahas kaitannya dengan saham-saham yang potensial tersebut. Beberapa ada juga saham yang retracement dan mengalami kenaikan, dan juga beberapa masih lanjutan saham-saham yang kemarin. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, teman-teman, kita akan masuk ke bahasan terkait IHSG dulu. Ini adalah kondisi dari IHSG. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa support dari IHSG ya, itu ada di kisaran 6860 ya. 6860 hari ini IHSG-nya mantul dari 6860, bahkan hampir sampai resistan ya, teman-teman. Baru testing resistan candle di 6928. Teman-teman yang ngikutin channel saya, kemarin saya sampaikan juga, saya sebut juga 6928 ya. Ini yang saya garis-garis ini, 6928 adalah resistan candle. Berikutnya 50 retracement kita wajib pantau 6960 ya. Penting sekali pergerakan dari IHSG. Memang dalam beberapa hari ini pergerakan IHSG hanya di area sini saja. Namun ini hanyalah 50 retracement sampai di 38 retracement, dan misal pun IHSG sampai terkoreksi, maka koreksi IHSG sampai 38 retracement ya, sampai 68-an, sekitar 6800 itu masih terhitung koreksi ringan, karena ini adalah resistannya, ini support yang pertama, ini support yang kedua ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pergerakan IHSG. Nah, kalau kita lihat dari ini IHSG-nya hampir 1% ya teman-teman ya. Tadi bahkan sempat di 6927-an. Closingnya di 6919 atau naik 0,73 teman-teman. Hari ini saham-saham yang mendorong IHSG naik itu saham-saham yang biasanya merupakan mover utama dari IHSG, yaitu ada banking, ada BCA, BRI, Bank Mandiri. Kalau BNI-nya masih minus 0,23 ya teman-teman. Terus kemudian ada Astra Internasional, dan juga debutan baru adalah AMMN. Hari ini naik di 4,94%, ini sangat signifikan mendorong IHSG naik. Walaupun ada juga yang turun, ada TPIA, ada ICBP, ada AMRT, namun demikian dominasi saham-saham penggerak bursa yang naik membuat IHSG-nya bisa naik 50 poin ya, sekitar 50 poin. Selain itu ada juga dorongan dari saham-saham dari sektor yang kemarin saya bahas ya, yaitu saham sektor-sektor batu bara, di mana memang saham itu sudah tertekan cukup lama, namun demikian ada percobaan naik yang cukup rutin setiap harinya seperti itu. Beberapa bahkan membentuk higher high. Itu sebenarnya adalah satu tanda-tanda bahwa sektor itu memang sedang sangat menarik teman-teman ya. Nah, itu ada yang jelas di sini, ada United Tractor naik ya, ada Aro, dan juga nanti teman-temannya saham-saham dengan sektor yang sama juga akan saya bahas teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita cek dulu pergerakan bursa regional ya. Kita cek dulu. Oke ya, regionalnya tanggal 21 kemarin bagus, Amerikanya, Eropa juga bagus sore ini, dan juga Asianya juga oke. Nah, kita akan lihat dulu untuk kondisi ini ya. Harga komoditasnya kita tengok dulu. Ini crude oilnya ada, kemarin kan sempat naik lagi ya teman-teman, terus retracement dan mencoba naik lagi di 80. Ini masih mencoba untuk
terkoreksi lagi seperti itu. Kemudian untuk call-nya ini masih di kisaran 149 ya. Ini yang saya bahas kemarin terkait energi dan batu bara. Terus kemudian ini teman-teman nih masih sama untuk natural gas. Untuk emasnya ini ada potensi up nih, rebound dari dasar ya. Kemudian untuk palm oil ini setelah kemarin mencoba untuk naik, ini terkoreksi lagi teman-teman. Tinnya ada atau timahnya ada potensi upside ya teman-teman. Nikelnya pun enggak, nikelnya masih belum jelas ya. Kemudian bursa Amerika memang untuk 2 hari yang lalu dia sudah mulai ada rebound, tapi kemarin juga sebenarnya bentuknya itu ada perlawanan naik, tapi masih belum percaya diri, masih belum mampu lewatin resistan sebelumnya. Nasdaq juga sama, cuman Nasdaqnya lebih bagus ya, dia sudah jauh meninggalkan dari candle sebelumnya. S&P 500 juga sama, bagus ya, sama dengan Nasdaq tadi. Hang Sengnya juga sudah mulai hijau semuanya ya. Kita lihat untuk US 10 years bondnya, dolar indeksnya ketemu resistan ya. Dolar indeks ketemu resistan ini. Cukup nurut sebenarnya pergerakan dari dolar indeksnya. US 10 years bondnya juga mengalami koreksi teman-teman ya. VIX kecemasan pasarnya ada penurunan. Biasanya ketika VIX-nya turun ini marketnya cukup ini ya, santai seperti itu. Commodity indeksnya setelah kemarin sempat terkoreksi, ada percobaan naik 2 hari ini, namun demikian ini masih belum jelas juga ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan masuk ke bahasan lanjutannya untuk saham-saham apa saja yang menarik, saham-saham apa saja yang memiliki potensi ya. Oke, kita akan langsung masuk ke bahasan saham. Oke, baik teman-teman, yang pertama saya bahas adalah yang terkait batu bara. Adaro jelas sekali dalam beberapa hari ini melanjutkan kenaikan ya. Adaro jelas sekali dalam beberapa hari ini melanjutkan kenaikannya, dan Adaro ini kemarin saja sudah melewati 50 retracementnya dia ya. Ini catatan saya, 50 retracementnya dia. Berikutnya ada resistan yang hari ini pas dites ya, 2714, kemudian 2760, dan berikutnya ada 50 retracement sebagai target 2. Ini target dia ya, sekaligus EMA 200. Ini catatan kemarin dan masih berlaku. Kemudian kita tengok dulu untuk asingnya. Ini sayang kecil asingnya. Volumenya hari ini tebel ya. Ketika naik volumenya tebel. Baik, kemudian adalah Indo Tambang Raya teman-teman. Indo Tambang Raya kita cek. Ini juga ada kenaikan, resistannya pas ya di 29540. Kurang dikit lah, 29540, 38 retracement. Targetnya masih di 31.800 untuk Indo Tambang Raya. Terjadi volume spike hari ini, asingnya juga masuk. Kemudian ini saham yang saya pantau-pantau sebelumnya karena saya pernah cut loss ya, karena nggak naik-naik dan akhirnya saya harus buyback hari ini. Ya, buybacknya ketika dia breakout ya teman-teman. Buyback ini dengan bentuk candle yang percaya diri sekali, bahkan closingnya adalah di atas saya cut loss kemarin ya teman-teman. Saya cut lossan sekitar 2.800-an, saya buyback lagi di titik yang sama, baru kemudian dia bergerak naik ya. PTBA asingnya hari ini tebel banget masuk teman-teman ya. PTBA memang sebenarnya asingnya solid. Nah ini juga untuk volumenya juga oke untuk PTBA ya. Baik, kemudian Harum secara volume kenceng ya asingnya, namun sayang masih net sell untuk Harum. Nah Harumnya ini masih catatan sama, bahwa Harum koreksi sampai di 1512 itu adalah koreksi ringan saja, memang itu support yang kedua. Nah terus untuk Harum sendiri ternyata koreksinya dia hanya di kisaran 1583 ya, ini yang supportnya yang kedua ini, baru kemudian dia mulai naik lagi. Nah bentuk koreksi atau retracement dari Harum seperti ini ya, naik terkoreksi hanya sampai di support ke pertama, ini memberikan peluang bagi Harum ini untuk lanjut naik ya teman-teman, melanjutkan trennya secara
secara weekly maksud saya. Ini juga oke, akan saya bahas. Secara weekly ARUM bisa tutup di atas 1617 ya. Resistannya masih ada sih, kecil-kecil ada banyak, 1700, 1800-an ya, kemudian 1875 untuk ARUM. Asingnya sayangnya masih banyak keluar ya teman-teman. Baik, kemudian Saratoga, asingnya banyak masuk, volumenya juga di atas rata-rata hari ini. Saratoga. Nah, Saratoga ini kita lihat dulu ya. Ini masih di bawah ya teman-teman. Jadi saya breakdown dulu aja dari tren dia yang paling kecil. Ini karena memang sebelumnya harganya di situ-situ aja, kita lihat dulu deh. Baru nyampe di resistan dia yang pertama ya. 1720, berikutnya 1810, 1844, 50 retracement-nya atau targetnya 1940 untuk Saratoga. Volume kenceng, hari ini asingnya masuk ya. Kemudian AMMN, asingnya hari ini net sell. Volumenya cukup besar ya, di atas rata-rata. AMMN saya nggak punya ya teman-teman. Ini barang masih naik terus. Lanjut nih, kenceng ini teman-teman. Saya pada di 3000-an kemarin banyak punya ya. Nggak apa-apa, kita tunggu retracement aja. Secara teknikal saya nggak bisa bahas ini saham ya. Kemudian terkait energi, ini daily untuk pegas, akhirnya lanjut naik ya teman-teman, perusahaan gas. Resistan 5200, 1550 sampai 1562, targetnya masih di 1640. Perusahaan gas teman-teman ya. Volume ketika terjadi kenaikan beberapa hari ini tebel. Dominasi asingnya masih net buy ya untuk perusahaan gas. Kemudian Elsa, ini memang berapa hari ini asingnya banyak keluar, hari ini masuk asingnya tapi sedikit aja. Volumenya juga biasa untuk Elsa, kita akan tengok. Nah, Elsa ini rebound ya teman-teman, rebound dari koreksinya dia. Nah, koreksinya si Elsa ini terbatas hanya sampai di supportnya yang kedua ya. Support kedua tuh di 38 retracement. Memang di situ kuncinya dari kenaikannya si Elsa ini. Karena kalau closing tidak di bawah 380 maka cukup aman ya, dan peluang untuk lanjut naik ini besar dengan catatan 394 harus dilewatin dulu ya. 394 harus dilewatin sendiri dulu maksud saya. Baik, kemudian adalah Akra teman-teman ya. Akra kita tengok dulu. Nah, ini masih area spekulatif, masih konsol area di sekitar sampai di 1322 ya teman-teman. Ya kita amati dulu aja karena terkait energi juga, dan secara teknikalnya cukup menarik ya bentuknya. Akra volume sedikit tebal, dan hari ini adalah asingnya mulai masuk setelah sejak tanggal 28 Juli ya. Asingnya mulai masuk sejak 28 Juli. Baik, kemudian adalah ABMM. 3 hari ini asingnya masuk, terutama di hari ini cukup tebal, signifikan dibanding sebelumnya. Volume sih masih biasa aja. ABMM kita tengok. ABMM masih pelan-pelan aja naiknya ya teman-teman, namun steady. Dimana kemarin kan sebenarnya terkoreksi sampai 3984, baru bisa naik lagi hari ini di atas 3984 atau di atas 61,8 retracement. Resistannya 4177 sampai atau resisten berikutnya 4382 untuk ABMM. Nah teman-teman, kemarin saya bahas MAPA ya, MAPA sama MAPI. Nah ini MAPA ya masih on track sebenarnya. MAPI juga saya bahas kemarin. Nah ini MAPI ya. MAPI koreksi kemarin. Kayak ini saya refresh. Koreksinya kemarin kan hanya terbatas sampai di support pertama ya, 23,6 retracement. Dan ternyata dia dari supportnya yang pertama ini udah mantul lagi teman-teman ya. Udah mantul lagi ya. Resistan berikutnya memang masih ada di 2068. 2068. Kita tengok dulu untuk kondisi asingnya. MAPI asingnya masuk dominan nih, cukup dominan dilihat dari tanggal 26 Juli ya.
Nah, kemudian hari ini cukup serentak ya teman-teman. Kalau kemarin biasanya sektor-sektor tertentu aja, otomotif aja yang bergerak begitu. Hari ini ternyata Big Four banking atau banking itu pada banyak bergerak juga nih teman-teman. Ada BBRI, ya walaupun secara pergerakan rentangnya masih di situ-situ aja, tapi hari ini bergerak ya. Kemudian ada BMRI, nah ini yang menarik pergerakannya ya teman-teman. Koreksinya kemarin sampai 38 retracement. Ini dua catatan saya di hijau ini 38 retracement sampai di 61. Kalau break dari 5687 38 retracement targetnya 5478, tapi ternyata dia lanjut naik lewatin 23 dan tanda panah ini artinya peluang dia untuk lanjut naik itu adalah besar untuk kondisi saham-saham uptrend dengan kondisi perfect bullish seperti ini teman-teman ya. Kemudian BBCA ya. BBCA kita cek dulu. BBCA sebenarnya juga masih sama ya, rentang geraknya di situ-situ aja sih, dia sideways. Kemudian BBNI, nah ini BBNI ini yang masih di bawah ya teman-teman. Nah, kalau BBNI kemarin sedikit ada upside, ini hitungannya juga masih sama, masih cukup alot untuk bisa di atas MA 200. Nah, sekarang kita tengok dulu untuk perasingan dari perbankan tadi. BRI asingnya masuk lagi, tapi ini mix ya, artinya kadang masuk kadang keluar begitu. Bank Mandiri yang lebih solid untuk asingnya teman-teman, banyak birunya, volumenya juga stabil. BBRI volumenya juga stabil. Kemudian ada BBCA, asingnya masih banyak net sell ya. BBNI kemarin asingnya tebel masuk, hari ini keluar lagi ya. Nah, kemudian ada BNGA. BNGA kita cek ya, BNGA asingnya masih mix juga. Hari ini volumenya sedikit di atas rata-rata. Kita cek dulu BNGA retracement ya teman-teman. Ini coretan lama saya. Karena lama nggak saya bahas, akan saya update dulu ya. Oke, ini dulu, saya akan tarik beberapa garis dulu untuk ngelihat trend base dia. Oke. Masih cukup oke. Ya. Supportnya si BNGA ini ada di 1670, baru kemudian 1580. Jelas sekali ya teman-teman. Jelas sekali ini sekumpulan yang menjadi demand support, dan ini juga ada candle sebelumnya resistan, dan kemudian sekumpulan candle di sini menjadi support ya, 38 retracement. Ini cukup presisi pada pembacaan Fibonacci pada BNGA ini teman-teman. Baik, kemudian terkait otomotif teman-teman ya, ini masih saya update terus karena secara pergerakan masih pada oke ya. Kita bahas auto dulu ya. Auto masih dalam coret-coretan saya ya. Jadi 38 retracement kuncinya pokoknya kalau dia break dari 2988 targetnya langsung ke 2600. Break dari 3000 targetnya ke 2600 ya teman-teman. Tentu ada 50 retracement di sini. Ini ceritanya sama, kita tunggu aja karena hari ini doji ya butuh konfirmasi untuk besok mau seperti apa. Konfirmasi dari si auto, volumenya berapa hari ini cukup oke. Hari ini asingnya masuknya tebel ya. Berikutnya IMAS. Nah, IMAS sebenarnya udah saya coret-coret berkali-kali ya. Intinya pokoknya IMAS itu kemarin itu sampai di target dia memang di 2542, tapi memang sebelumnya di 2470 kan ada resistan ya, resistan. Terus koreksinya IMAS ini sudah ekstrim banget ya. Karena break dari 2170-an target dia itu ke 2000 teman-teman. Belum nyampe sih, tapi sepertinya besok mesti dites dulu ya di 2000-an itu. Kalau break dari 2000-an itu ya kita tunggu dulu aja teman-teman. Ini volatilitasnya tinggi saham tradingan ya. Untuk IMAS kita coba tengok asingnya biasa aja. Volumenya kecil ya sebenarnya teman-teman. Ini saham tradingan ya teman-teman. Baik, kemudian di RMA volumenya stabil, asingnya selalu solid untuk DRMA ya, asingnya selalu solid. Nah, DRMA ini juga, nah ini dia sampai di 61,8 ya, break dari 38 retracement di 1600, targetnya ke
1470, hampir kecapai, sudah digas lagi teman-teman, dan sudah sampai di 61 sampai 38 retracement. Ya memang begitu pergerakannya. Jadi kuncinya kalau sekarang, selama dia nggak bisa lewatin 1600, maka pergerakan dia masih berpeluang untuk sideways di area sini ya. 38 retracement 1600, kuncinya di situ. Kalau di bawah kuncinya di 1460. Ya, 1460 DRMA. Berikutnya SMSM juga sama nih, masih bisa bertahan. Support pertama dites aja ya, support pertama bisa dijaga terus. Support kedua ini dalam 5 hari bursa ini nggak pernah kesentuh teman-teman. Untuk SMSM asingnya solid masuk, dan kemudian ini volumenya sih masih biasa aja. Nah teman-teman masih ingat ya, saya sering cerita bahwa saham yang naik terus itu saya sangat suka untuk pantau ya. Kalaupun telat, saya tetap suka untuk memantau. Kenapa? Saham yang naik, terutama yang all time high, biasanya musuhnya adalah orang yang mau take profit begitu. Kalau jumlah yang take profit itu lebih besar dari yang mau ngebeli, dia mungkin bisa RB begitu. Kalau misalkan jumlahnya masih besar yang mau ngebeli, biasanya juga masih lari. Nah contohnya itu ada di TKIM dan INKP teman-teman ya. TKIM dan INKP. Ini catatan saya kemarin ya, masih sama coretannya bahwa kuncinya di 7.329. Ternyata nggak nyampe di situ. Jadi ini masih cukup aman ya koreksinya ya. Pokoknya kalau dia break dari 38 retracement di 7330-an ya, targetnya langsung ke 61 di 6.600 untuk TKIM. Kemudian INKP-nya sama juga ya, ceritanya dari INKP juga sama. Kuncinya ada di 38 retracement di 89, 8.900. Break dari 8.900 terbuka target sampai 8142. Sekarang tinggal kita lihat untuk asingnya, volumenya biasa. Untuk TKIM, INKP volumenya juga masih biasa. Asingnya dari INKP memang masih mix, campur begitu, tapi 2 hari ini asingnya masuk ya. TKIM-nya juga sama, asingnya 2 hari ini masuk teman-teman ya. Baik, kemudian BRPT teman-teman ya, 2 hari ini asingnya net sell, volumenya ketika terjadi retracement ini kecil ya. BRPT dalam berapa hari lalu kan menarik ya pergerakannya ya. Nah ini dia retracement ya teman-teman, retracement. Mengalami koreksi dan bermain di area supportnya, dia kembali ke support lamanya di 8.800 ya, 8.800. Oke, baik, berikutnya saya lanjutkan ya teman-teman. Ini adalah saham-saham terkait komunikasi ya teman-teman. Jadi secara umum saham yang saya bahas ini terkait Indosat ini masih dalam pergerakan, koridor pergerakan yang sangat bagus ya. Di sini garis merah ini tidak tertembus sama sekali, artinya secara tren naik dia sangat terjaga. Kalaupun dia koreksi, yang diperhatikan di sini 23 nggak ke break, 38 nggak ke break, bahkan area 38 selama ini cukup terjaga ya teman-teman. Jadi Indosat ini bener-bener settingnya masih bener-bener buy on weakness ya. Ini saham bagus banget. Kita tunggu koreksinya. Saya nggak pernah dapet, jadi ya beli saham lain dulu gitu ya. Indosat asingnya juga sangat solid ya, sangat solid untuk Indosat ini. Baik, kemudian adalah MTEL ya teman-teman. MTEL kemarin kan sempat naik nih, terus 3 hari ini kan koreksi hari ini, tapi hari ini sebenarnya sudah mulai ada perlawanan teman-teman. MTEL coba saya ambil. Saya ngambil dari tren terakhir aja. Koreksi dia kuncinya di 712 ya teman-teman, 712. Kalau dia break dari 712 atau 38 retracement-nya dia yang di sini, sorry. Break dari 38 retracement-nya dia yang di sini, maka peluang dia
adalah ke sini, ke 61,8 retracement di 688 ya. MTEL ya. MTEL ini sebenarnya berpola ya pergerakannya ya. Memang sekarang kisarannya agak-agak di resistan teman-teman sekarang. Mungkin dari sini juga sama, di monthly juga kita juga melihat dia memang ada pola teman-teman. Sebentar coba saya gambarin. Intinya pola-pola resistan support seperti itu kita hubungin seperti ngebentuk trend channel gitu ya. Memang ini udah deket resistan di 760 untuk MTEL ya. Untuk MTEL. Kemudian TOWR memang pergerakannya masih belum menarik, tapi ya ada percobaan naik lah kira-kira begitu. Resistan berikutnya EMA 200 23,6 retracement di kisaran 1050 ya. Tower. Kemudian TBIG juga sama, ini di weekly lebih jelas ya teman-teman. Weekly-nya lebih jelas. Kita akan tarikkan Fibo-nya, weekly-nya lebih jelas. Nah, resistan 2120, 2130 supportnya maksud saya, karena udah ditembus ya. Ini saat ini dia bisa ngelewatin EMA 200 weekly ya. Resistannya masih banyak sih sebenarnya ya. 2190, yang minor-minor 2240, 2300-an sampai 2350 weekly-nya itu. Daily-nya masih belum begitu jelas, pergerakannya sideways dengan kecenderungan menurun untuk TBIG. TBIG asingnya masih banyak keluar, TOWR asingnya udah mulai masuk hari ini. Baik, kemudian adalah ACES teman-teman ya. ACES asingnya sayang masih banyak keluar ya. ACES kondisi chartnya bagaimana? Ini doji ya closingnya ternyata ya. Ya nggak apa-apa lah, kita lihat dulu deh untuk ACES ya, karena ada resistan berikutnya 800-an lah. Di 800-an tuh 50 retracement untuk ACES. Kemudian ada SMSM yang SMSM udah saya bahas. Udah saya bahas tadi. SSMS ya. Nah, ini ya dipantau aja dulu teman-teman ya, karena dia ada upside tapi sektornya lagi pada nggak bergerak bareng kayaknya. Kok kesekian ya? ALI kita cek dulu, biasa aja. Ya udahlah, mungkin kita skip aja dulu. Nah, teman-teman, hari ini ada yang arah ya. 8% sekian ya arahnya. Ini Garuda teman-teman ya. Saya nggak punya barangnya, cuman hari ini volumenya kenceng ya. Terus di sini tertulis arahnya 9%-an ya. Ada apa? Yang kemarin nih daily-nya mana? Daily-nya ini volumenya tiba-tiba tebel dan hari ini arah. Nah, ternyata ada news soal ini nih teman-teman. Sebentar kita cek dulu. Saya nggak punya barangnya ya. Saya cuman tertarik untuk memantau beneran enggak gitu lah. BUMN berencana melakukan penggabungan usaha alias merger 3 perusahaan aviasi plat merah ya, yaitu Garuda, Pelita Air, dan Citylink ya. Ceritanya itu. Besok kita pantau bareng ya teman-teman. Apakah akan lanjut pergerakannya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.